Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa itu organisasi? Kayaknya pertanyaan simple ya, tapi jawabannya tuh dalam banget. Kita kan semua bagian dari organisasi, mau itu di kantor, kampus, atau bahkan tim futsal komplek. Tapi, apa kita benar-benar ngerti apa yang bikin semua itu jalan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau kita dengar kata organisasi, biasanya apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Kemungkinan besar, sesuatu yang kelihatannya rapi dan terstruktur. Ya gambar kayak gini, kotak-kotak, garis-garis, nunjukin siapa lapor ke siapa. Tapi ayolah, kita semua tahu kan, ini tuh cuma kerangkanya doang. Bagan ini sama sekali nggak cerita soal drama, politik, gosip, atau denyut nadi kehidupan yang sebenarnya ada di dalamnya. Makanya, biar kita benar-benar paham, kita pakai analogi bawang aja. Kita harus kupas lapis demi lapis. Soalnya, justru di lapisan-lapisan yang nggak kelihatan inilah, kekuatan sesungguhnya dari sebuah organisasi itu ada. Siap? Kita mulai dari lapisan paling luar yang paling gampang dilihat, struktur formal. Anggap aja ini cetak biru atau tulang rangkanya organisasi. Nah, yang menarik bahkan soal struktur dasar aja, itu nggak ada satu resep yang pas buat semua. Ada dua model utama, yang pertama mekanistik, ini kaku, hierarkis, pokoknya pas banget buat lingkungan yang stabil kayak pabrik. Terus ada yang organik, ini lebih cair, lebih adaptif, dan emang dirancang buat industri yang gonta-ganti terus kayak startup teknologi. Jadi intinya apa? Intinya, struktur itu bukan takdir, tapi sebuah pilihan strategis. Cuma dengan ngelihat strukturnya aja, kita udah bisa nebak DNA-nya. Oh, ini organisasi yang terobsesi sama efisiensi. Atau, wah ini organisasi yang emang dibangun buat terus berinovasi. Oke, sekarang kita kupas satu lapis lebih dalam lagi. Di balik bagan organisasi yang formal itu, ada sebuah kekuatan gaib yang seringkali jauh lebih kuat. Namanya budaya. Geert Hofstede punya model kulit bawang yang keren banget buat ngejelasin ini. Di kulit paling luar ada simbol, hal-hal yang kelihatan mata, kayak logo atau cara orang pakai baju. Masuk lebih dalam ada pahlawan, siapa sih tokoh panutannya? Terus ada ritual, rapat mingguan, gathering tahunan. Dan di paling inti, yang jadi motor penggerak semuanya adalah nilai, keyakinan mendasar tentang apa yang benar dan salah di tempat itu. Dan efek budaya ini bisa dalam banget loh. Ada studi menarik nih, sekelompok mahasiswa dari berbagai negara dikasih masalah organisasi yang sama persis. Hasilnya, gila, beda-beda banget. Orang Prancis ngelihatnya kayak piramida kekuasaan. Orang Jerman ngelihatnya sebagai mesin yang perlu diperbaiki. Orang Inggris ngelihatnya sebagai pasar buat negosiasi, dan orang Asia ngelihatnya kayak keluarga. Masalahnya sama, tapi kacamata yang mereka pakai beda-beda. Semua gara-gara akar budaya mereka. Nah, kutipan ini nangkep semuanya dengan sempurna. Budaya yang kuat itu bisa jauh lebih sakti daripada buku peraturan setebel apapun. Kalau nilai-nilainya udah mendarah daging, orang nggak perlu lagi nanya saya harus ngapain. Karena mereka udah ngerasa mana tindakan yang benar. Sip. Sekarang kita sampai ke bagian paling inti dari bawang ini, elemen manusianya. Gimana orang di dalamnya mikir, belajar, dan yang paling penting, gimana cara mereka ngambil keputusan. Di sini kita ketemu satu konsep kunci, namanya pengetahuan tacit atau tacit knowledge. Gampangnya, ini adalah pengetahuan yang ada di badan kita, bukan di buku. Contoh paling sempurnanya, naik sepeda. Coba deh jelasin pakai kata-kata gimana caranya seimbang. Susah kan? Lo cuma tahu aja caranya. Nah, itulah yang ngebedain seorang master dari seorang pemula. Jadi, setiap organisasi itu sebenarnya jalan pakai dua mesin pengetahuan. Ada pengetahuan eksplisit, itu data, fakta, ilmunya lah. Tapi juga ada pengetahuan tacit, intuisi, pengalaman, atau seninya pekerjaan itu. Organisasi yang hebat itu bukan cuma yang pinter ngumpulin data, tapi juga yang jago ngerawat dan nyebarin seni yang gak tertulis ini ke seluruh timnya. Nah, ini ngebawa kita ke satu fakta yang penting banget. Buang jauh-jauh deh gambaran kalau ngambil keputusan itu prosesnya lurus dan logis. Kenyataannya jauh lebih berantakan dari itu. Pengambilan keputusan itu kayak gado-gado. Ada campuran analisis data, lobby-lobby politik, bisikan intuisi, dan seringnya ya sekedar coba-coba aja buat maju di tengah ketidakpastian. Oke, setelah kita bongkar satu-satu, sekarang coba kita satuin lagi gambaran besarnya dan kita zoom out. Kita jadi sadar, organisasi itu bukan mesin mati. Dia lebih mirip kayak sistem yang hidup, yang napas, yang terus-terusan beradaptasi sama lingkungannya. Ada cara pandang yang keren banget, namanya ekologi organisasi.
Ini ngelihat perusahaan kayak spesies di alam liar. Ada tipe spesialis yang jago banget di satu hal, tapi cuma bisa hidup di lingkungan yang stabil. Terus ada generalis, si jago adaptasi yang bisa bertahan di mana aja. Nggak ada yang lebih baik dari yang lain. Semuanya tergantung ekosistem bisnis tempat mereka berjuang buat hidup. Jadi setelah kita ngeliat semuanya, mulai dari cetak biru strukturnya, aturan tak terlihat budayanya, sampai ke inti cara manusia di dalamnya berpikir, muncul satu pertanyaan gede. Kalau sebuah organisasi punya semua itu, apa dia cuma sekedar mesin? Atau jangan-jangan dia itu sebuah entitas yang beneran hidup? Coba deh pikirin itu lain kali pas Anda masuk ke kantor atau ke kampus. Makasih banyak udah nyimak.